Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebagai bulan yang paling istimewa bagi umat muslim, Ramadan memiliki sejumlah keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan pada umumnya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita yang masih diberi nikmat umur yang panjang, kesehatan, untuk bertemu dengan bulan idaman ini, menyia-nyiakan begitu saja segala fadilah yang terdapat di dalamnya. Untuk meraih macam ragam keutamaan di bulan Ramadan, umat muslim pun berusaha untuk melaksanakan anjuran-anjuran yang terdapat di dalamnya, mulai dari salat tarawih, tadarus Al-Quran, sedekah takjil, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan untuk meraih keutamaan pada bulan suci ini. Mendapat rahmat atau kasih sayang Allah merupakan sesuatu yang sangat penting dan sebisa mungkin seorang hamba mendapatkannya. Sebab peran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang hamba sangatlah besar di akhirat kelak. Bisa jadi seseorang yang merupakan hamba, ahli ibadah, taat, dan lain sebagainya, namun jika tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadahnya tidak diterima, na'udzubillah, amalnya hanya sia-sia. Berkaitan dengan ini, penting untuk kita simak kisah seorang hamba yang taat beribadah selama 500 tahun. Hamba tersebut hidup selama 500 tahun dan beribadah di atas gunung. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Berikut kisah singkatnya. Sekali waktu, malaikat Jibril bercerita kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi seorang nabi, Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadah. Hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas gunung." Ringkas kisah, hamba tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dicabut nyawanya dalam keadaan sujud dan jasadnya tetap utuh sampai tiba hari kiamat. Doanya pun dikabulkan oleh Allah. Begitu di akhirat, Allah berkata kepadanya, "Hambaku, sesungguhnya engkau kumasukkan ke dalam surga berkat rahmatku." Hamba tersebut menyangkal, dia protes bahwasanya yang memasukkannya ke dalam surga adalah amal ibadahnya selama ratusan tahun, bukan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata setelah ditimbang, bobot rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar daripada amal ibadahnya selama ratusan tahun tersebut. Maka Allah pun memerintahkan malaikat untuk memasukkannya ke dalam neraka. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka, hamba tersebut mau mengakui bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar dan bisa membuatnya masuk ke dalam surga. Hamba tersebut pun tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Demikianlah pentingnya kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab rahmat Allah sangatlah penting bagi seorang hamba ketika di akhirat kelak. Namun jangan sampai kita menomorduakan ibadah karena lebih mengutamakan mencari rahmat Allah. Justru dengan ibadah itulah kita menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi faktor mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita sering mendengar, membaca, ataupun menyampaikan secara langsung, baik dalam ceramah, tulisan media massa, ataupun video-video yang tersebar di media sosial, bahwasanya Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Tentu saja semua umat muslim ingin mendapatkan ampunan ini. Maka salah satu doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika bulan Ramadan ini adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, yang artinya, wahai Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun serta suka mengampuni, maka ampunilah kami. Semoga dengan doa tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.